Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memang kalau berbicara mengenai kasus Vina ini belum ada ujungnya begitu ya. Sampai dengan saat ini juga belum ketahuan apakah memang Peggy Setiawan ini memang benar-benar otak pelakunya dan apakah dua DPO lain ini benar-benar memang hanya fiktif. Kita kembali lagi ke Pak Ugro. Pak Ugro, tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan menyatakan bukti-bukti yang mereka miliki untuk memperkuat argumen Peggy, yakni pertama ada saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan dan juga transfer uang. Ini terkait Peggy saat bekerja di proyek di Bandung, Jawa Barat. Apakah ini sudah cukup kuat, Pak Ugro? Ya, itu membuktikan alibi bahwa Peggy ada di Bandung kan gitu aja. Iya, alibi sana. aja. Iya. Tapi bisa melepaskan mungkin jeratan tersangka dan lain sebagainya kepada Peggy nggak sih, Pak? Ya harus dibuktikan dengan barang bukti atau alat bukti yang lain. Kalau hanya keterangan tadi slip gaji, dia kerja, itu kan alibi dia saat tanggal-tanggal tersebut ada di Bandung. Oke, itu dari pihak Peggy kan begitu ya Pak ya. Nah tapi kan di satu sisi kan penyidik Polda Jawa Barat juga dalam rilisnya kemarin ketika menetapkan tersangka Peggy ini jelas begitu loh, ada kendaraan di situ. Lalu juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan di situ. Lalu juga ada keterangan dari saksi kunci ya Rati ya, yang menyebutkan bahwa mengenali sosok yang dihadirkan dalam rilis tersebut ada di lokasi pada tanggal yang sebagaimana dimaksudkan pada saat kejadian berlangsung. Ya kalau ada saksi lagi yang melihat, pasti sudah diceritakan dari awal ya, bulan waktu 2016 kan, bisa dikonfrontir. Kalau belum, kalau dikonfrontir antara siapa dengan siapa Pak? Dengan seluruh tersangka waktu itu termasuk yang ada. 8 terpidana ini Pak? Iya harusnya. Jadi untuk meyakinkan kembali, kan polisi kan berusaha meyakinkan hakim nanti nih, bahwa katakanlah Peggy ini ada di TKP, siapa yang memberikan keterangan di situ. Nah, kemudian yang lain juga dikonfrontir aja. Kira-kira ada nggak di situ ya? Itu yang menguatkan di situ aja. Kalau memang mau mengharapkan pengakuan. Tapi kan harus didukung dengan alat bukti lain. Justru yang harus dikembangkan sekarang adalah ya pertama tadi saya katakan modus operandi bagaimana mereka saling kenal enggak supaya tidak menjadi bola liar. Kemudian hasil forensik bagaimana. Rekaman itu sampai sekarang nggak pernah muncul asal-usul apakah mereka dikenal atau tidak. Saya sendiri mencoba mempelajari itu pelan-pelan. Ada matanya ditutup, kenapa dibunuh? Karena dia buka matanya dan sebagainya. Loh, awalnya dari mana? Kalau mereka sudah saling kenal, ngapain harus ditutup mata? Itu loh. Kenapa harus tutup mata? Kenal juga kan begitu kan? Suaranya pasti kenal. Motifnya apa? Motifnya jarang diungkap di situ. Jadi ya mudah-mudahan kalau misalnya ingin diungkap yang fakta sebenarnya, kalau saran saya sebaiknya seperti penyidik awal kan di Cirebon nih. Cirebon kotanya kecil. Nah, Peggy dibawa ke Cirebon, di backup oleh Polda sama Bareskrim di situ diolah sama-sama lebih bagus. Saran Pak Ugro seperti itu. Iya, supaya penyidik yang lama ikut bergabung di sini. Pak Ugro harus mulai dari mana? Apakah harus mulai mungkin juga mencari CCTV yang sudah 8 tahun silam? Kemudian lagi lah, begitu, kan saat ini Peggy Setiawan dikenakan dugaan pemerkosaan, sedangkan 8 terpidana lainnya tidak ada yang dijerat pemerkosaan. Nah, ini gimana juga untuk membuktikan? Karena kan saat itu tidak diambil DNA-nya dan juga kalau maupun otopsi ulang, ini kan juga sudah 8 tahun, Pak. Mungkin bentuk secara fisik dari korban juga sudah berbeda. Ya memang sebetulnya kalau dilihat ini kan perkara ini sebetulnya mudah dibuktikan karena ada korban, ada barang bukti dan sebagainya. Tapi karena kondisi sekarang sudah bergulir seperti liar seperti ini, ya sebaiknya untuk mencoba membuktikan perkara yang sebenarnya seperti apa, ya dibentuk tim gabungan pencari fakta karena sudah melibatkan penyidik, penuntut umum sama pengadilan, ya kan? Saya sering katakan ya presiden melihat warganya ada yang meninggal seperti itu ya udah keluarkan keputusan presiden, tim gabungan pencari fakta laksanakan. Jadi masyarakat tidak bicara sendiri, nanti yang bicara adalah juru bicara tim gabungan pencari fakta itu aja. Artinya Pak Ugro menyambut positif. Pertama kalau saya sebut mungkin keinginan dari kuasa hukum almarhum Vina atau keluarga Vina yang juga menginginkan atensi presiden dalam kasus ini, termasuk juga keluarga dari Peggy juga yang menginginkan atensi presiden juga dalam hal ini. Iya, seharusnya kalau udah seperti ini ya presiden harus tanggung jawab setiap warga yang meninggal dunia dengan cara apapun, ditemukan dalam keadaan apapun, sakit, ya miskin aja diperhatikan. Kalau mati nggak diperhatikan kan konyol namanya seperti itu kan. Harusnya dijadikan perhatian nasional bahwa kasus ini bukan hanya ini sudah nasional saya rasa Pak, mungkin perhatian publik. Bukan salah Polri sendiri, bukan salah jaksa, bukan salah hakim, ada suatu proses yang kira-kira kurang tepat lah menurut saya gitu aja. Oke, tapi sekali lagi rekonstruksi yang akan dilakukan pekan ini oleh kepolisian, oleh penyidik itu disambut hal yang positif oleh Pak Ugro.
Rekonstruksi kan alat bantu saja. Yang penting sekarang dibuktikan sesuai dengan alat bukti, sesuai atau tidak. Ada atau tidak lah buktinya kan itu kan seperti Iya, itu sekarang pertanyaannya. Peggy, kalau Peggy perkosaan di situ, berarti kan ditemukan cairan di tubuhnya korban. Nah, sekarang cairan ada di mana nih? Harusnya kan kedokteran yang otopsi juga jeli. Bukan hanya diterima saja ada luka yang diperiksa, kan seluruh tubuhnya dicek secara utuh. Oh, ditemukan hal-hal lain. Kalau itu perkosaan bisa ditemukan misalnya kira-kira siapa pelaku dari pemeriksaan forensik yang ada di tubuh forensik, ada cairan lain milik orang lain yang ada di tubuh korban. Ya. Itu bisa diperiksa dengan DNA seperti Ya. itu. Nah, Oke. kalau tidak dibuktikan, kenapa tidak dibuktikan? Nah, ini harus dikejar situ, sehingga kalau nanti dikatakan ada obstruction of justice, Nah. obstruction of justice itu bisa dilakukan oleh aparat, tapi kalau itu sudah menjadi barang bukti, sudah disita, kemudian dihilangkan. Tapi kalau itu obstruction of justice dihilangkan oleh para pelaku pidananya, nah itu ada pasal obstruction of justice. Bisa juga seperti itu, Pak. Bisa, nah itu pasalnya nanti jungto. Jadi menambah memperberat saja, bukan pasal pokok. Oke. Oke. Oke, Pak- artinya begini, dengan scientific crime investigation saat ini penyidik Pak Ugro yakin sepenuhnya ada bukti-bukti tersebut. Ya, harusnya ada. Yang kedua yang belum pernah muncul adalah rekaman-rekaman pembicaraan melalui SMS atau WA. Ya, Itu kan chat-chat kunci. itu ya. Iya. Nah, itu kunci. Kalau menurut keluarga di situ. Vina ini handphone dari korban pun juga belum dikembalikan kepada pihak keluarga. Iya, itu harusnya dibuktikan maksimal. Ya, provider kan banyak ya. Dibuka seperti itu kan bisa ditanya apa. Pak Ugro, apakah juga pihak kepolisian walaupun Polda Jawa Barat mengatakan 2 DPO ini fiktif, harus juga nggak mengejar DPO-DPO yang sebenarnya banyak dugaan dari masyarakat atau banyak keterangan dari saksi-saksi yang ternyata DPO tidak hanya satu? Atau sudah close di satu orang ini? Atau sudah close di situ Ya, aja? DPO kan sudah masuk dalam berkas perkara dari awal. Ya, Ya. itu. Masuk jaksa, pengadilan. Bagaimana menghilangkan DPO yang sudah putusan pengadilan? Oke. Kan nggak ada di undang-undang manapun nggak diatur. Oke, Baik, baik. Mas Tony, terakhir dari Anda, Mas Tony. Silakan, Mas Tony. Ya, saya sepakat tadi dengan Pak Ugro Seono bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini kan diumumkan oleh kepolisian ya, itu kan berdasarkan keterangan ya, AE ya. Kalau saya sebut adalah AF. Nah, AF ini memang sudah memberikan keterangan sejak tahun 2016. Hanya saja kalau saya baca putusan di pengadilan, dia tidak sebagai saksi, melainkan keterangan AF ini masuk dalam keterangan Rudiana, bapaknya korban Muhammad Rizky atau Eki. Jadi dalam ceritanya Muhammad Rizky, bapaknya Muhammad Rizky ya, Pak Rudiana itu mengetahui itu kata AF. Nah, persoalannya adalah kesaksian Pak Rudiana yang di dalamnya ada keterangan dari AF ya, itu tidak ada satupun menyebut ciri-ciri Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Peron. Kemudian barang bukti ya, berupa kendaraan. Tidak ada menyebut kendaraan Suzuki Smash yang belakangan baru disita, yang belakangan disampaikan oleh Polda bahwa barang buktinya adalah motor Suzuki Smash. Padahal di putusan pengadilan itu tidak ada Suzuki Smash. 7 kendaraan motor yang dipakai oleh 11 pelaku ya, yang sudah divonis itu tidak ada menyebut kendaraan Suzuki Smash. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, baru AF itu mengatakan mengenali pelaku, mengenali wajah Peggy Setiawan, kemudian menggunakan Suzuki Smash. Nah, Suzuki Smash digunakan di mana itu disita? Karena sudah diputus di pengadilan fix nggak ada motor Suzuki Smash. Itu. Oke. Oke. Mungkin terakhir Pak Ugro,